Shalom saudara yang dikasih dalam Tuhan. Sukacita bagi saya dapat kembali menyapa setiap umat Tuhan dimanapun Bapak Ibu Saudara berada melalui program Bible and Coffee. Kita bersyukur karena firman Tuhan memberikan kita kekuatan menghadapi situasi, menghadapi keadaan, sekalipun hari-hari ini goncangan demi goncangan terjadi. Tapi kita percaya hidup anak-anak Tuhan tidak hidup karena melihat, tapi kita hidup karena percaya. Amin. Itu sebabnya terus gali firman, maka imanmu timbul. Karena iman timbul dari pendengaran terhadap firman Kristus. Dan iman itulah yang memampukan saudara dan saya untuk tetap terus percaya bahwa janji Tuhan pasti digenapi, sekalipun sampai hari ini kita belum melihat. Haleluya. Dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, kita akan sama-sama kembali merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Bapak, terima kasih buat hari ini. Kami bersyukur karena Tuhan yang tolong kami, Tuhan yang memelihara kami. Kami boleh ada sampai dengan saat ini, semua karena kemurahan Tuhan. Sampaikan sesuatu bagi masing-masing kami, ya Allah Roh Kudus. Kami rindu untuk lebih lagi mengenal firman Tuhan, memahami kebenaran, karena kami percaya kebenaran itu yang memerdekakan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Saudara dikasih dalam Tuhan, kerinduan Tuhan ketika Dia menciptakan manusia adalah agar bersekutu dengannya. Itu sebabnya kenapa ketika Tuhan menciptakan Adam dan Hawa, Tuhan menaruh dia di dalam tempat kita kenal sebagai Taman di Eden, sudah dikasih dalam Tuhan, untuk bersekutu dengan Tuhan, berfellowship dengan Tuhan, bergaul dengan Tuhan. Namun dosa memisahkan mereka. Dosa memisahkan manusia dengan Allah. Padahal kerinduan Tuhan adalah manusia bergaul dengan Dia. Manusia berfellowship, berhubungan dengan Allah. Itu sebabnya saudara dikasih dalam Tuhan, karena dosa akhirnya manusia terpisah dari Allah. Dan Allah rindu mengembalikan apa yang menjadi kerinduannya, yaitu agar kembali manusia dapat bersekutu, dapat bergaul, dapat intim, dapat dekat dengannya. Dengan cara apa? Pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Dalam Kejadian pasal 5, saudara dikasih dalam Tuhan, ayat 24. Ada satu pribadi yang saya percaya kita semua sudah kenal atau kita semua sudah tahu, yaitu Henokh. Alkitab bilang begini dalam Kejadian 5 ayat 24. Dan Henokh hidup bergaul dengan Allah. Lalu ia tidak ada lagi, sebab ia telah diangkat oleh Allah. Saudara, Henokh hidup bergaul dengan Tuhan. Henokh hidup dan Henokh diangkat oleh Tuhan. Dari hal ini kita belajar, saudara, bahwa ini menjadi kerinduan Tuhan, agar kita selalu intim dengan Tuhan dalam keseharian kita, dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena dunia, jangan lupa, dunia pun mau agar saudara dan saya intim dengan dunia. Wah, ini bahaya, saudara. Ini yang bahaya. Dunia dengan segala ajarannya, dunia dengan segala kekhawatirannya, ketakutannya, dunia mau saudara dan saya pun intim dengannya. Namun jangan lupa, iya kan, kita tidak selamanya ada di dunia. Itu sebabnya kalau kita mau intim, jangan intim sama dunia, karena kita akan pergi meninggalkan dunia. Kalau kita mau intim, maka intimlah dengan Allah, karena selama-lamanya kita akan ada bersama-sama dengan Allah. Itu sebabnya dari perenungan ini, dari Henokh lebih tepatnya, kita belajar, saudara yang dikasih dalam Tuhan. Yang pertama, pelihara hubungan dekat dengan Tuhan. Untuk memelihara hubungan dekat dengan Tuhan itu perlu dilatih. Sama-sama bilang sama saya, latihan. Baca Alkitab perlu dibiasakan, karena kalau tidak terbiasa, membaca pun mata mulai berat. Tidak lagi tertarik untuk membaca Alkitab yang merupakan surat cinta Tuhan dalam hidup kita, itu mesti dibaca. Berdoa itu merupakan sesuatu yang harus kita lakukan, karena kita sedang berkomunikasi dengan Allah. Yang namanya bergaul, yang namanya intim, maka harus berkomunikasi.
Baik baca firman maupun berdoa, saudara. Jadi, pelihara hubungan dekat dengan Tuhan. Dan itu mesti diusahakan loh, saudara. Kita mesti melatih. Karena kalau tidak kita akan mulai terbiasa dengan pola hidup dunia. Lama-lama ujungnya kita akan mengandalkan diri sendiri, kekuatan, akhirnya timbul kekhawatiran, timbul ketakutan, apalagi hari-hari ini kan keadaan yang tidak semakin jelas dengan berita-berita yang sering kali membuat saudara dan saya khawatir. Kalau kita tidak membangun hubungan dengan cara memelihara terlebih dahulu hubungan dengan Tuhan, maka cenderungan kita adalah ketakutan, kekhawatiran, kecemasan, nanti gimana ya, besok gimana ya, minggu depan gimana ya, bulan depan gimana. Karena engkau tidak tahu bahwa hidup kita bukan dipelihara oleh dunia, saudara. Hidup kita dipelihara oleh Tuhan. Dari kisah Henokh kita belajar bahwa bangun atau pelihara hubungan dekat, intim dengan Tuhan. Yang kedua, kita belajar dari Henokh, jadikan Tuhan sebagai sahabat dalam keseharian kita. Saudara, Roh Kudus ditempatkan dalam hidup saudara dan saya. Roh Allah itu sendiri ditempatkan dalam hidup saudara dan saya. Setiap hari kemanapun, saudara, dikatakan, Alkitab mengatakan kepada kita bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus. Tempat, rumah, kediaman dari Roh Kudus. Sehingga selalu kemana-mana Roh Kudus ada dalam kehidupan kita. Yang berarti, karena Roh Kudus adalah pribadi, yang berarti kita bisa berkomunikasi dengannya. Membangun apa? Hubungan, bersahabat. Sehingga akhirnya sudah dikasih dalam Tuhan, kita tahu. Nah, karena ingat, Tuhan Yesus sudah bilang, aku akan berikan kepadamu, ya kan, penolong yang lain, dan dia akan mengingatkan kepada kamu. Roh Kudus itulah yang mengingatkan kepada saudara apa yang akan dikatakan, apa yang sudah dikatakan oleh Tuhan Yesus. Dia ingatkan. Bagaimana dia mau mengingatkan kalau kita nggak pernah menjadikan dia sebagai sahabat pribadi loh, saudara. Jadi hidup bergaul dengan Tuhan berarti pertama memelihara hubungan dekat dengan Tuhan. Yang kedua, jadikan Tuhan sebagai sahabat. Itu Roh Kudus yang sehari-hari dalam kehidupan kita. Biarlah hari ini kita belajar untuk bersahabat dengan Allah. Karena ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sejatinya hubungan manusia, hubungan pribadi kita dengan Allah sudah diperdamaikan. Nah, kalau orang sudah diperdamaikan, komunikasinya kan terhubung, saudara. Lain kalau lagi bertengkar, nggak pernah ngomong satu dengan yang lain, nggak pernah terhubung. Nah, kita ini udah dipulihkan. Hubungan kita tuh dengan Allah tuh udah dipulihkan. Yang berarti haruslah ada komunikasi, haruslah membangun hubungan. Karena ini yang menjadi goal daripada Tuhan sendiri. Untuk kembali membangun relasi. Ini inisiatifnya Allah loh, saudara. Ya, ini inisiatifnya pencipta langit dan bumi untuk membangun kembali hubungan yang rusak antara manusia dengan dirinya. Dengan cara apa? Hadiran Yesus yang menyelamatkan kita, yang memulihkan hubungan kita agar manusia kembali dapat hidup bergaul dengan Allah. Kita berdoa, kita datang sama Tuhan. Bapa, kami bersyukur karena kami sudah diperdamaikan melalui pengorbanan anak-Mu Yesus Kristus. Dan biarlah ketika kami sudah diperdamaikan, maka kami mulai membangun hubungan kami dengan-Mu. Karena itu kerinduan-Mu untuk selalu intim dengan kami. Dan biarlah itu yang Tuhan taruh dalam hati setiap kami. Ada kerinduan, rasa haus, rasa lapar akan hadirat Tuhan. Biarlah firman yang hari ini kami dengar mendapatkan tempat di hati kami. Kami mau diubahkan, kami memiliki hati yang mau intim dengan Tuhan, melihara hubungan kami dengan Tuhan, menjadikan Tuhan satunya sahabat kami yang selalu ada bagi kami, tidak pernah meninggalkan kami. Apa berdoa buat umat-Mu yang sakit, Tuhan jamah dan sembuhkan dalam nama Yesus. Kami diingatkan untuk tetap intim, kami dikuatkan untuk tetap lekat dengan Allah. Berkat-Mu ada atas setiap kami, Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.